Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas tentang Al-Hadis Arba'in An-Nawawi. Alhamdulillah kita sudah sampai di hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku telah diperintahkan. Ini merupakan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sampai orang tersebut, sampai manusia tersebut bersyahadatain, menyaksikan bahwa tiada ilah yang berhak disembah oleh kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tiada rasul, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah, dan memerintahkan kepada mereka untuk salat. Wa yu'tuz zakah, dan memerintahkan kepada mereka untuk membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, dan jikalau mereka telah melakukan hal itu semua, asamu minni dima'ahum, maka mereka pun terjaga dariku, dima'ahum, darahnya, wa amwalahum, hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali hak-hak Islam atasnya, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan kita hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar merupakan anak dari sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab. Jadi setiap kita mendapatkan hadis yang mana hadis tersebut ada tulisannya radhiyallahu anhuma, maka anhuma ini kembali kepada dua orang sebelumnya. Dan jikalau kedua orang tersebut adalah orang Islam, anak dan bapaknya adalah Islam, maka anhuma sebut di bagiannya adalah radhiyallahu anhuma. Maka keridaan bagi mereka berdua. Kalau orangnya cuma satu yang Islam, sedangkan orang tuanya, ayahnya tidak Islam, maka disebut radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Nah, ini tips bagi seseorang yang ingin menghafal hadis. Kemudian jikalau dia perempuan, maka dia disebut dengan radhiyallahu anha. Sebagaimana kata di dalam hadis-hadis Aisyah, dan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, radhiyallahu anha. Atau kalau dia sendiri seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini kembali ke orang yang melakukannya. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku telah diperintahkan. Di sini merupakan fi'lun majhul yang tidak menyebutkan si fa'ilnya. Berbeda dengan ketika seseorang mengatakan amartu, aku apa itu amartu, yakni aku menyuruh. Aku telah disuruh. Aku telah diperintahkan. Tetapi di sini pakai ismul majhul. Kenapa? Karena memang fa'ilnya sudah diketahui, yaitu yang memerintahkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. An uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sampai ia bersyahadatain. Dan uqatilan nas di sini yaitu memerangi manusia, tidak serta merta seluruh manusia itu diperangi. Karena di dalam Islam itu kafir itu terbagi menjadi 3.
ada kafir harb, kafir ahli dhimmi, dan kafir apa satu musta'min. Kafir harb ini adalah kafir yang diperangi, sebagaimana yang namanya juga disebut al-harb, yaitu kafir yang diperangi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memang jelas permusuhannya terhadap kaum muslimin. Mereka mencelah simbol-simbol agamis bagi kaum muslimin, seperti mencelah Al-Quran, mencelah agamanya, mencelah Tuhannya dan lain sebagainya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mencelah. Dalam surah Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun." Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Dan tidaklah kalian menyembah, wala antum 'abiduna ma a'budu, dan bagaimana artinya? Tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Tidaklah kalian sembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin, dan bagimu agama kalian. Dan ini perintah di sini disebutkan bahwa kita dilarang untuk mencela agama-agama yang lainnya. Itu disebabkan bukan karena mereka mempunyai agama yang salah, tidak. Karena dikhawatirkan orang tersebut mencelah balik agama kita. Itu alasan mengapa kita tidak diperintahkan untuk tidak mencela agama bagi orang-orang selain dari agama kaum muslimin, agama Islam. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai ia bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi seseorang ketika dia bersyahadat, maka tentunya dia telah masuk ke dalam Islam. Dan di sini disebutkan bahwa cukup seseorang tersebut bersyahadat secara zahiriyah, maka harta dan darahnya telah haram bagi kita. Telah haram bagi kita. Makanya dalam hadis disebutkan, di hadis yang lain disebutkan bahwa ketika seseorang sahabat membunuh orang kafir, setelah orang kafir tersebut bersyahadat, maka Rasulullah SAW sangatlah marah. Karena tugas kita sebagai manusia itu hanya menghukumi secara zahiriyah, secara apa yang nampak. Karena kita tidak tahu apa-apa saja dari lahiriahnya. Ketika seseorang tersebut melaksanakan sholat, cukup kita tahu bahwa orang tersebut melaksanakan sholat. Terlepas apakah dia melaksanakan sholat dengan ikhlas, dengan riya dan lain sebagainya, itu bukan dari urusan kita. Bukan dari urusan kita. Karena sejatinya seorang manusia itu hanya menghukumi sesuatu apa yang nampak baginya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan bahwa ketika kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ada konsekuensi yang harus kita terima. Mentaati perintahnya dan mendengarkan nasihatnya, serta membenarkan apa yang ia bawa, serta menjauhi apa yang ia perintahkan kepada kita semua. Itu adalah konsekuensi dari seseorang mengimani bahwa Rasulullah SAW adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yutuz zakah, dan membayar zakat. Di sini disebutkan bahwa kenapa Rasulullah SAW hanya menyebutkan as-shalah, az-zakat, dan tidak menyebutkan amalan-amalan yang lainnya. Karena dua amalan inilah yang paling sering dilalaikan. Dan dua amalan inilah yang paling sering kita kerjakan dibandingkan amalan puasa di Ramadan dan haji bagi yang mampu. Karena salat itu diperintahkan kepada kita sebanyak 5 kali sehari. Makanya di sini as-shalah, dimaksud dengan as-shalah di sini adalah salat mafruḍah, yaitu salat 5 waktu. Kemudian az-zakat di sini adalah sesuatu yang paling sering kena dengan kita. Ada zakat fitri dan ada zakat mal. Zakat fitri terulang setahun sekali ketika di akhir bulan Ramadan. Kemudian zakat mal juga
Maka zakat mal seseorang ketika seseorang telah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim, maka tentu wajib baginya untuk mengilmui dan mengetahui tentang hukum-hukum zakat mal. Zakat-zakat yang mana saja yang diperintahkan untuk dikeluarkan. Ada zakat yang dikeluarkan 2,5% atau seperempat puluh. Ada juga zakat yang dikeluarkan rubu usyur. Rubu usyur itu 2,5%. Rubu usyur. Dan ada yang dikeluarkan 0,5%. 5%, ada yang dikeluarkan 5%. 5% itu bagi seseorang yang mempunyai pertanahan dan tanah tersebut dipakai untuk bertani, dan pertaniannya itu disirami oleh air hujan, maka tentunya beda dengan pertanian yang disirami dengan usaha sendiri, beda zakatnya. Telah sampai kepada haddun nisab, maka tentunya wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Dan jikalau harta tersebut balagun nisab, telah sampai kepada nisabnya, kemudian telah berputar selama setahun dan tidak ada kekurangan harta darinya, maka tentu wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Padahal zakat ini cuma 1/40. Maka tentu inilah yang diberikan dan disumbangkan kepada kaum muslimin dan diberikan kepada orang-orang miskin. Diberikan kepada orang-orang miskin. Maka sejatinya ketika seseorang yang memiliki harta melaksanakan semua zakat-zakatnya, maka tentunya tidak ada lagi orang miskin di dalam kaum muslimin. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Fa idza fa'alu dzalik, jikalau mereka telah melakukan ketiga hal tersebut, maka asamu minni, maka telah terjagalah hak-haknya atas kami, dima'ahum wa amwalahum, yaitu darahnya dan hartanya. Jadi ketika seseorang telah bersyahadat, telah salat dan telah melaksanakan zakat, maka telah terjagalah ketiga hal tersebut. Ketiga hal tersebut. Dan di sini disebutkan bahwa orang-orang yang bersyahadat dan tidak melaksanakan salat atau tidak melaksanakan zakat, maka telah keluar Islam baginya. Dia telah keluar Islam. Karena ini adalah konsekuensi bagi orang-orang yang memeluk Islam. Ia harus melaksanakan salat dan ia harus menunaikan zakat. Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah kaum muslimin dan mendapati banyak dari kaum muslimin tidak melaksanakan zakat, maka atas perintah khalifah pun memerangi orang-orang tersebut. Mereka hanya melaksanakan salat dan tidak menunaikan zakat. Maka dengan perintah Khalifah Abu Bakar, orang tersebut akan diperangi. Karena Abu Bakar berpemahaman bahwa ketika seseorang telah masuk Islam, maka ia telah dibebankan kepadanya sesuatu yang wajib. Jikalau kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka tentu ada konsekuensi dari apa yang ia perbuat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, kecuali hak Islam atasnya. Apa maksudnya? Jikalau orang tersebut melaksanakan yang mana perbuatan tersebut wajib baginya untuk dibunuh, maka tidak mengapa baginya dibunuh. Seperti orang-orang yang melanggar syariat-syariat seperti zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Kalau orang tersebut zina setelah ia menikah, maka tentu baginya rajam, dibunuh. Atau dia berzina sebelum ia menikah, maka ia diusir. Atau qisas, ia telah membunuh orang lain secara amdan, secara sengaja, maka tentunya qisas baginya. Atau ia mencuri, maka tentunya dia mencuri sesuai dengan had yang telah ditentukan oleh kaum muslimin atau pemerintah kaum muslimin, bahwa ketika ia mencuri segini, maka ia akan
dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Dan itu masuk dari illa bihaqqil Islam. Kecuali hak-hak Islam atasnya. Wa hisabuhum 'ala Allah taala. Apa artinya sini wa hisabuhum 'ala Allah taala? Perhitungannya Iya, dan perhitungannya atas mereka diserahkan kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang sudah melaksanakan ini semua, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis, jikalau kita mendapati riwayat Bukhari dan Muslim secara bersamaan, maka ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi. Karena jikalau Bukhari dan Muslim ala syartihima di antara dua syarat mereka berdua, maka ini adalah hadis yang paling tinggi. Kenapa? Karena riwayat Bukhari dan riwayat Muslim adalah merupakan dua kitab atau dua ulama yang mempunyai syarat yang sangat ketat dalam pemilihan hadis. Bukhari dan Muslim itu harus bisyartil liqa, harus ketemu. Jadi dengan rawi yang lainnya harus ketemu. Makanya jikalau ada Bukhari dan Muslim ketemu muttafaqun alaih, maka hadis tersebut adalah hadis yang paling tinggi derajatnya. Kemudian kedua, hadis Bukhari. Kalau dia Bukhari menyendiri, maka dia juga tingkatan yang kedua. Yang ketiga Muslim, yang ketiga yang selanjutnya ada Abu Dawud, ada Tirmidzi, ada An-Nasa'i dan ada Ibnu Majah. Nah, itu adalah tingkatan-tingkatan dari sahihnya, dari tingkatan-tingkatan sesuai dengan benarnya kitab-kitab hadis tersebut. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.